Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Kemarin SCCMPPT ku ini mengalami error. Itu hal yang menjadi suatu ketakutan tersendiri untuk pengguna PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. SCC PWM saya dulu juga pernah error, cuman masalahnya tidak bisa terekam. Nah, kalau ini errornya seperti ini guys ya. Kalian bisa tonton dulu. Ada yang aneh nih, berkedip-kedip. Kenapa ya ini ya? Baru pertama kali ini mengalami seperti ini. Tanda pentung error. Nah, kemudian untuk mengatasi error ini, apa yang saya lakukan? Jadi intinya dia ini dayanya tidak keluar, semuanya malah menjadi 000 dan hanya suhu sama voltase aja yang sempat keluar kayaknya itu. Dan selanjutnya saya cuman melakukan tips kayak riset listrik aja guys, itu mudah banget dan kalian pasti bisa karena nggak sulit. Nah, semoga kalian tidak mengalami error seperti ini guys ya. Jadi ini cara aku riset listrik. Nah, bisa dibilang riset instalasi lah ya. Ini pas zaman dulu error juga sama, jebol sininya, kebakar guys. Jadi saya cabutin semua. Ini sekun-sekun yang di dalam sini sudah gantian ya guys, sudah saya ganti. Ini pengalaman pakai PWM. Dan panel surya ngisinya jadi nggak normal. Begitu juga SCCMPPT ini. Nah, ini juga bisa terjadi error apabila kabel yang kalian pasang atau kabel yang saya pasang itu mengalami kerusakan atau hubungannya misal di penjepit-penjepit kayak gini, terminal blok itu kurang kenceng juga bisa mengakibatkan error. Jadi waspada banget ya guys, untuk hal semacam ini harus dibaut dengan kuat, termasuk yang ke aki. Nah, lalu untuk mengatasi error pada SCC baik MPPT mau PWM itu yang ngerasa pengisian panel suryanya menurun drastis atau bahkan error, nah itu masalahnya sudah pasti itu kalau SCC-nya masih bagus, artinya tidak ada yang kebakar, kemarin baik-baik saja, tahu-tahu rusak seperti itu, yang perlu dicek adalah perkabelan guys, perkabelannya. Nah, contoh kabelnya ini yang kebakar, saya kasih lihat dulu. Nah guys, jadi itu cuman gara-gara ini ya, ini kabelnya gosong guys ya, gosong. Kelihatan sepele banget ya. Ternyata setelah saya bongkar, ini di dalam sekun itu gosong. Dan ini mengakibatkan SCC error. Nah, seperti ini sangat perlu diwaspadai ya. Karena di dalam sekun kadang kita udah kasih isolasi sehingga tidak terlihat. Nah, ini. Akhirnya saya putus, ini sekun yang terhubung ke aki dari SCC. Kabelnya ini 2,5 mm kali 2 karena aku masih pakai panel surya sebesar 250 WP aja. Jadi masih kuat kabelnya. Tapi ternyata yang negatif ini ya guys, yang negatif yang jebol, yang positifnya aman, masih mulus. Lalu mungkin nggak kira-kira kalau yang rusak itu panel suryanya saat listrik itu akan menjadi drop dari panel surya? Ya mungkin saja. Yang rusak panel suryanya ini juga mungkin saja. Cuman masalahnya itu sebelum kita melakukan pengecekan pada panel surya, lebih baik kita melakukan pengecekan pada instalasi. Pastikan instalasinya itu benar sempurna guys ya. Artinya tidak ada yang kendor dan kabelnya tidak ada yang gosong. Seperti itu untuk menganalisanya. Biar kalian tidak loncat ke sana ke sini untuk menentukan. Kita langsung memvonis panel surya rusak. Nah, sedangkan kita belum ngurutin aja dari bawah. Lebih baik kita urutin dulu dari bawah. Perkabelan udah oke, lalu dipastikan ada daya mengalir dari panel surya. Nah, kalau perkabelan sudah oke dan
daya tidak mengalir dari panel surya yang di atap rumah, maka itu pertanda kalian harus mengecek kabel input panel surya sampai soket yang ada di panel surya nantinya. Nah, kalau sudah dicek dan baik-baik saja, artinya kabel baik-baik saja, maka itu sudah tidak ada kerusakan pada kabel. Lalu kalian tinggal memastikan bahwa panel surya itu, nah kemungkinan ini nih yang rusak panel suryanya nih, gara-gara masa pakai, gara-gara ada yang retak, gara-gara ada jalur yang terbakar. Jalur di dalam panel surya itu bisa terputus atau bahkan terbakar, guys. Nah, itu berbagai macam masalah itu bisa terjadi. Tapi setidaknya kalau kita ngurutin itu mulai dari perkabelan instalasi, terus kita cek juga SCC, dan pastikan kalian memasang wattmeter seperti ini bagi yang masih PWM karena tidak ada daya keluaran yang seperti ini. Nah, ini 90 watt. Jadi kalian perlu memasang wattmeter seperti ini atau PZM yang lebih bagus agar mengetahui daya yang turun masuk ke aki melalui SCC. Nah, itu untuk menganalisa ini dayanya masuk enggak. Kalau enggak masuk baru dilacak terus-menerus, guys, sampai ketemu. Nanti kalau kalian sudah menemukan kerusakan itu tinggal divonis. Nah, ini. Nah, yang rusak ini tinggal dilepas lalu diuji coba secara eksternal. Bisa kalian uji cobakan, diukur di luar tanpa terhubung ke PLTS kalian. Ini sih sebenarnya tips sederhana yang sering aku pakai untuk ngelacak kerusakan. Tapi saya mengalami kerusakan PLTS itu error baru 2 kali. Ini gosong, sama ini tadi kabelnya terbakar, itu aja. Jadi alhamdulillah saya itu tidak mengalami banyak kasus kerusakan pada SCC, yang jelas cuma 2 kali itu aja tadi, guys ya. Dan yang paling sering aku ngerusak alat itu adalah modul step up, modul step down, modul step up down, modul USB charger. Nah, itu paling sering rusak karena keseringan kebalik saat menghubungkan positif sama negatif. Kalau enggak itu, pas lagi kita uji coba, pada kaki PCB-nya terkena obeng, akhirnya konslet. Nah, hal seperti itu yang paling sering aku alami, guys. Oke, guys, jadi gitu aja. Thanks for watching. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.